Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udin Muzaba, admin Wilis Jantiko. Saat ini saya sedang berada di Majan Kamardikan atau Kerajaan Tempo Dulu. Awal mula dari Kota Tulungagung tercipta. Itu awalnya dari sini. Dan saya tepat di bawah Gapuro. Nah, ini Gapuro kebanggaan dari Kemerdekaan Majan. Terus kalau kita masuk itu ada masjidnya di dalam sana. Anda bisa mengetahui apa sih Kamardikan Majan. Nanti akan saya kunjungi dan saya ingin tanya-tanya kepada beliau, Gus Pangeran Ali. Yuk kita ke rumahnya. Kita ke sana ya. Sana itu rumahnya. Kita akan mendayoh pemirsa. Untuk lebih akuratnya, sebenarnya tadi pagi itu saya sudah punya janjian dengan sang pangeran, beliau Gus Ali, yang rumahnya persis berada di sebelah utara dari Masjid Al-Mimbar. Nanti saya akan menuju ke sana, tapi alangkah baiknya untuk memastikan beliau sudah ada di dalam atau masih kemana. Nah, saya ingin menelpon beliau. Tunggu sebentar ya. Semoga Gus Ali juga sesuai perjanjian kita pukul 4. Ya sekarang 4 lebih sedikit di sini. Rencananya saya mau minta belangkon. Assalamualaikum Gus. Belum ada suaranya. Bentar ya. Halo. Halo. Wah ini kayaknya Gusnya lagi sibuk. Coba saya mau telepon lagi. Ini masih tut gitu pemirsa ya. Sabar ya. Biarpun sebenarnya rumahnya ada di situ, saya mencoba untuk telepon saja. Oke, kita langsung ke sana aja ya. Kelamaan nanti kita telepon. Oke, kita langsung ke sana aja. WA menyampaikan untuk Gus, saya sudah ada di rumah panjenengan. Nggih, dirantos. Nah, ini pemirsa, saya sudah berada di Kamardikan Majan atau Bumi Kamardikan Majan. Ketemu langsung dengan beliau Gus Ali. Nah, saya yang ingin tanyakan adalah sekilas Kamardikan Majan ini Gus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Wilis TV yang hadir di Majan. Saya ceritakan Kamardikan Majan. Sebenarnya namanya Perdikan Majan. Kamardikan itu pasca merdeka ataupun dihapus menjadi Kamardikan. Bahasanya hampir sama itu, Kamardikan dan Perdikan. Nah, jadi Perdikan Majan itu sebenarnya adalah wilayah kekuasaan tanpa pemajakan, tanpa kalau dari kerajaan itu bebas merdeka. Sehingga Majan itu saya bahasakan adalah wilayah merdeka sebelum merdeka, merdeka pasca merdeka. Sentono Majan itu ada Sentono Keraton Solo, ada Sentono Keraton Palembang, ada. Sehingga bahasa Mimbar itu tidak mau dijadikan raja, tapi lebih kepada ulama beliau. Jadi kekuasaan Perdikan itu beliau itu ada nama keluarga Sentono Dalem. Nah, perbedaan Perdikan Majan dengan Perdikan lainnya itu, kalau Perdikan Majan ini memang selain mempunyai kekuasaan juga ada terah dari kerajaan. Bahasa Mimbar itu putra dari Mbah Derpoyudo. Mbah Derpoyudo itu mertuanya Hamengkubuwono I. Nah, jadi Mbah Samimbar itu punya saudara putri itu dinikah oleh HB1. Nah, sebagai HB1 itu kan juga sebagai muridnya Mbah Derpoyudo. Nah, kalau di tataran ke atas Mbah Samimbar itu putranya Mbah Derpoyudo, ke atas itu kepada Raja Mataram Hanyongkowati yang Mataram atau Danan Sutawijaya. Nah, Danan Sutawijaya itu adalah ayahnya Sultan Agung. Nah, Sultan Agung itu saudaranya Kanjeng Ratu Masekar. Nah, di sini kalau Sultan Agung itu berada turunnya ya di Jogja, Solo. Nah, tapi kalau bahasa Mimbar itu dari Kanjeng Ratu Masekar. Jadi punya sejarah kerajaan di situ. Sebelum Tulungagung ada, dulu masih Ngrowo. Jadi bahasa Mimbar itu diberikan perintah. Waktu itu memang beliau itu selain juga saudaranya ataupun keturunan raja, beliau juga ahli agama. Jadi beliau
dari Majan Jati sana itu ke Tulungagung, ke Ngrowo waktu itu memang ada hubungan dengan ibunya yang ada di Sewulan. Nah, dengan Sewulan akhirnya di Ponorogo dan sebagainya akhirnya ketemu dengan Mbah Nyai Lidah Hitam sebagai buliknya itu akhirnya ke Tulungagung ini Ngrowo. Tapi kalau Mbah Nyai Lidah Hitam itu kan menikah dengan Mbah Yabu Mansur. Nah, itu berarti penelahnya adalah Pak Lek Angkat atau Pak Lek Misanan apa jenenge. Jadi Mbah Abu Mansur itu menikah dengan buliknya Mbah Hasan Mimbar. Akhirnya Mbah Hasan Mimbar ke Kadipaten Ngrowo ini diperintahkan oleh PB2, waktu itu PB2, belum ada Solo Jogja, belum ada. Masih 1727 itu PB2 itu masih kecil tapi dia berkuasa, belum bertahta tapi sudah berkuasa, itu PB2. Memberikan perintah yang diberikan pada Mbah Bupati Manguntirono untuk menciarkan agama di Ngrowo. Ngrowo ya, kemerdekaan. Termasuk salah satunya tugasnya ya kawin Majan yang geger hari ini itu. Nikah siri itu. Nikah siri. Mbah Manguntirono itu manggil Mbah Hasan Mimbar itu Dimas Kasan Mimbar. Dimas Kasan Mimbar. Jadi Mbah Manguntirono itu memanggilnya Dimas itu bahasaane PB2 kepada Mbah Hasan Mimbar. Mbah Hasan Mimbar akhirnya babat di Majan. Ini namanya Majan ini karena kelahirannya beliau ada di Majan Jati. Sekarang Majan Jati itu ada makam ayahnya yaitu Mbah Tirtoyudo. Itu akhirnya beliau sebagai tokoh agama di Tulungagung mensiarkan agama, otomatis bupati pertama itu ada hubungan spiritual dengan beliau. Nah, buktinya apa? Buktinya bahwa ternyata bupati-bupati Tulungagung Ngrowo ini semuanya keponaknya Mbah Hasan Mimbar. Nah, makamnya di sini. Ya. Makamnya ada di sini. Di sini ada 3. Yang makamnya ada di sini itu bupati keempat, Tulungagung 5, 10. 4, 5, 10 ada di sini. Dan semua RMT, Raden Mas Tumenggung. Berarti ada kaitan penting ya antara kerajaan Mimbar dengan pemerintahan Tulungagung. Ada. Buktinya apa? Kenapa saya menyampaikan bahwa merdeka sebelum merdeka, merdeka setelah merdeka. Ya. Sebelum adanya kemerdekaan Indonesia 45, Majan sudah merdeka. 1727 sudah merdeka dia. Ya. Sudah babat sini sudah pemerintahan sendiri. Belanda tidak bisa masuk. Gitu ya. Ya. Terus ada makam Belanda, makam tokoh Belanda ada sini. Ceritanya ada Belanda yang masuk Islam. Belanda mau jajah di sini. Di sini itu dulu ceritanya itu kalau mbah-mbah saya itu bom yang dilemparkan dari pesawat itu tidak bisa meledak di sini. Jadi Belanda maksudnya akhirnya pakai gerilya. Nah, setelah gerilya di sini itu ya mbah-mbah itu kan jaduk-jaduk dulu itu. Jadi setelah gerilya ternyata tidak bisa dikuasai juga sini. Terbukti masih perdikan. Kalau wilayah perdikan lainnya di Belanda bisa masuk, dikuasai semua. Khusus di Majan ini istimewa. Ya, istimewa. Nah, akhirnya ada makam satu bisa dilihat nanti. Itu makam Belanda. Itu kalau ada orang Belanda nyekar itu juga tokoh-tokoh Belanda yang ke sini. Pernah ke sini juga. Pernah. Itu di sana ada makam. Dan Belanda itu selain dia jadi santrinya, kalau tidak salah Mbak Asari, Mbak Gemblong itu tidak salah itu pejabat perdikan keempat tidak salah itu dia nyantri di sini, dia ahli pandi di sini, ahli bersenjata. Akhirnya makamnya ditaruh di makam keluarga Sentono. Jadi dia sebagai keluarga kehormatan Sentono. Nah itu terus akhirnya pokoknya dokumen itu saya bawa semua. Dan Majan itu sebelum adanya saya katakan sebelum merdeka sebelum merdeka setelah merdeka. Indonesia merdeka tahun 1945, Majan masih merdeka. Jadi merdeka sampai pemerintahan Indonesia ada, sini masih merdeka. Sampai 1979. Baru ngikutin baru 1979 ikut pemerintahan. Sehingga hari ini kita sudah merasakan kemerdekaan setelah pasca 1979 ekonomi bisa bagus, jalan baik dan sebagainya. Dulu tidak seperti ini, dulu sebelum 79 itu dulu tidak ada bantuan dari pemerintah. Tidak bisa pemerintah masuk ke sini. Nah, sehingga Majan itu kalau dijadikan suatu wilayah kekuasaan, kalau dinamakan kerajaan memang terlalu kecil
kalau dinamakan desa kok sudah. Jadi dulu itu ada Perdikan Majan itu ya memang mengurus perekonomian sendiri, pemerintah sendiri diurus di sini. Orang datang ke Majan ikut mbah namanya Magersari. Datang ke Majan, celek saya mau ngawulo ke Majan. Apa syaratnya harus satu, syaratnya harus Islam dulu. Nah, masuk Islam akhirnya ya udah kamu milih tempat mana. Jadi dari Majan dulu itu luas. Saya punya salah satu gambar itu masih ada pohon-pohon banyak itu. Saya milih sana. Ya udah kamu nempati di situ, garap sawah di situ. Tapi hasilnya nanti harus bagi dengan keluarga. Nah, pemerintahan di Pendopo itu pusatnya waktu itu. Pendoponya mana? Itu utara, ya utara. Sekarang ini sedang kita ajukan renovasi di Presiden. Nah, ya direnovasi karena itu menyangkut dengan leluhur-leluhur yang ada di Tulungagung, termasuk bupati termasuk di sini dulu annya. Termasuk ilmu agamanya termasuk di Majan sini. Sampai makamnya di sini. Nah, akhirnya Mbah Samimbar itu punya keponakan ya, termasuk Bupati keempat Raden Mas Tumenggung Penggiro Diningrat itu menantunya HB2 juga. Terus ada di sini ada Ratu Raden Ayu Alap-Alap itu juga dari kerajaan. Ada Raden Adipati Jayaningrat, Bupati kelima yang sakti mandraguna itu. Ada juga Bupati yang ke-10 Mbah Pringgo Diningrat, itu juga yang punya Kiai Upas.